Tausiah agama sekaligus hari ini kita tablik akbar bunda-bunda tersambut dan kita jemput Al-Mukarram Syekh Anas Jabar untuk memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Kepada Al-Mukarram disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ada 5.000 orang. Jadi yang jawab kok cuma 50 orang. Kita ulang lagi ya. Tapi saya juga tak mau kalah sama orang Indonesia. Saya juga mau pantun. Boleh? Burung merpati, burung balang, selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antara semangat dengan marah beda tipis. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana Bapak Ibu, mau ceramah Syekh pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Berarti gak bisa bahasa Arab ini? Masya Allah. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustadzah, para haji dan hajjah sekalian, dan berkhusus kepada ketua Yayasan Al-Muslimin, semoga dimuliakan Allah sihat wal afiat, panjang umur dan umurnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Sekretaris, semoga sihat wal afiat, Allah berkahi, Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan BKM Masjid Muslimin Islamic Center, semoga insyaAllah umurnya barakah, sihat wal afiat, serta imam dan muadzin, mudah-mudahan insyaAllah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Ketua Majelis Ta'lim, mudah-mudahan Allah berkahi. Ini ibu atau masih gadis? Masya Allah. Masya Allah. Semoga sihat wal afiat, panjang umur, mudah-mudahan cucu. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita berada di majelis ilmu, nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah.
Jadi bukan lagi syekh yang menyebutkan namanya, tapi Allah yang akan menyebutkan namanya satu persatu. Allah akan memuliakan. Allah sebetulnya tidak melihat jabatan manusia, harta manusia, pakaiannya. Allah tidak melihat itu. Allah melihat orang datang di majelis ilmu, Masya Allah begitu luar biasa, makanya Allah memberkahi majelis ilmu. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinah, kata Rasulullah SAW. Dan selesai majelis ilmu, Allah akan menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Dan malaikat hadir di majelis ilmu. Malaikat Allah mensaksikan majelis ilmu hadir, memberkahi dan mendoakan selama kita berada di majelis ilmu. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah sayangilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Dan malaikat saking banyaknya yang hadir, kata Rasulullah, tahuffuhum ila ananis sama, sampai langit malaikat itu. Jadi banyak malaikat yang hadir. Bisa lihat malaikat yang hadir? Bisa melihat tak? Tak bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa melihat malaikat berarti itu sakratul maut. Malaikat mau cabut nyawa. Orang kalau mau mati dia lihat malaikatul maut. Jadi mudah-mudahan baca umur, sehat walafiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya, dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya juga tapi buruk amalannya. Jadi kalau orang Allah memberikan umur, kesempatan, makanya harus dia berbanyak amal ibadah, jangan berbanyak salah dan dosa. Mudah-mudahan insyaAllah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu ya, harus semangat ini. Semua masalah sudah dapat snack ini kan? Sudah dapat semua kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Syekh aja belum dapat. Jadi dikasih Masya Allah sedang buah-buahan, tapi belum dibukakan, jadi belum berani makan saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah diberkahi dan dibalas oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ini luar biasa persiapannya. Pasti capek Bapak Ibu yang siapkan sini, dan Masya Allah tamat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini yang berbahagia, yang Syekh ingin sampaikan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita tahu, harus kita faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Selalu ingat kepada umat. Bahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, Rasulullah mau bertemu dengan Allah. Apa yang dia ucapkan, masih aja Rasulullah heran. Kalau saya ketemu dengan manusia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun ketemu dengan malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau bertemu dengan Allah gimana? Makanya Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa bacakan di tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian Allah membalas salam ya Nabi, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba bayangkan, sekarang Rasulullah bertemu dengan Allah, senangnya luar biasa, dan Allah mendoakan Rasulullah SAW supaya mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah. Coba bayangkan, Allah sendiri mendoakan, dan Allah memberikan ketenangan bagi Rasulullah. Langsung Rasulullah ingat umatnya. Rasulullah kalau dapat kelebihan, kalau dapat keberkahan, kalau dapat sesuatu yang indah, dia tidak mau sendirian, mau juga bagi-bagi kepada umat. Langsung Rasulullah lanjut, Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Bukan saya aja, tapi juga orang-orang yang saleh-salihah insyaallah dari hamba Allah kata sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat sebelum mulai hisab, seluruh nabi dan rasul ucapkan, diriku sendiri, aku mau selamatkan diriku sendiri, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ummatku, ummatku. Salah satu hari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sedang bahagia gembira senang. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mohon doakan saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa yang lalu, ampunilah dosa yang akan datang, ampunilah dosanya yang tersembunyi, ampunilah dosanya yang terang-terangan. Siti Aisyah senang bahagia. Bahkan dalam riwayat itu sampai dia ketawa. Bahkan tidak bisa tahan sampai dia jatuh, saking bahagia. Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, engkau senang saya doakan ini? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, senang sekali Rasulullah doakan saya supaya diampuni segala dosa. Berarti saya tidak ada dosa lagi, berarti saya masuk surga tanpa hisab itu. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, itu adalah doaku kepada umatku setiap salat. Coba bayangkan, setiap salat Rasulullah ingat kepada umatnya dan mendoakan umatnya supaya diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Kalau kita berhari-hari lewat lupa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tak pernah lupa dengan kita, walaupun belum jumpa dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah memberikan kepada saya dua pilihan, pasti saya akan ambil yang paling mudah. Allah kasih dua pilihan, mau ini atau ini. Rasulullah lihat mana yang lebih mudah, saya ambil yang mudah saja. Kenapa? Bukan karena dirinya, ya. Rasulullah rajin, Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan, tapi dia ingat umatnya. Contoh, siwak. Siwak, ini apa ini? Ini siwak. Bismillah. Dibersihkan gigi. Kata Rasulullah SAW, kalau saya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan wajibkan kepada umatku memakai siwak setiap salat. Setiap salat sebelum mulai pakai siwak. Tapi Rasulullah takut memberatkan. Ya udah, tidak usah. Coba bayangkan, Rasulullah saking cinta dan sayang kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan wasiat. Jadi kalau kita dengar wasiat, harus kita tahu wasiat ini cara mudah masuk surga melalui wasiat. Jalan tol menuju surga, bukan tol menuju Pekanbaru. Karena tol Dumai Pekanbaru, masya Allah, jalanannya luar biasa. Sampai kita terbang kemarin, saya lagi tidur, tiba-tiba saya lihat kenapa perjalanannya seperti itu. Kalau di akhirat luar biasa, menuju surga langsung secara cepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku sangat mencintaimu. Sahabat Mu'ad. Ini sekarang dikatakan oleh ulama, ini wasiat cinta. Kalau saya cinta kepada saudara, saya kasih hadiah. Saya seperti itu. Kita manusia, kalau mau dicintai oleh orang, kasih hadiah. Kalau kita cinta orang, kasih hadiah. Rasulullah cinta dengan sahabat, maka Rasulullah memberikan hadiah. Jadi apa hadiah Rasulullah? Hadiah wasiat yang sangat indah. Kata Rasulullah, maka wahai Mu'ad,
jangan tinggalkan hadis setiap salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, tolonglah saya agar saya berzikir kepadamu. Karena hamba yang bertakwa, hamba yang mukmin, hamba yang ikhlas, itu adalah hamba yang berbanyak zikir kepada Allah. Gak ada orang mukmin tidak berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah orang yang mati, dan orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak ada Quran dalam jiwanya, artinya dia tidak ada Quran dalam seharian, tidak baca Quran, tidak ingat kepada Al-Quran, maka dia seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak, rumah yang isinya adalah hantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sifat-sifat orang munafik. Allah berfirman, "Wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu adalah orang munafik. Kenapa? Karena zikir ini sebetulnya amalan yang nampaknya mudah, tapi ternyata sangat susah. Kenapa? Karena bukan amalan lidah saja, tapi amalan qalbu, amalan hati. Kalau orang hatinya itu luar biasa, dekat kepada Allah, cinta dengan Allah dan Rasul, hatinya bersih, itu banyak zikir pasti. Jadi kalau hatinya ada yang kurang, banyak dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia melakukan dosa maksiat salah, ada titik hitam tempel di hati. Maksiat dosa lagi, titik hitam lagi. Salah dosa maksiat lagi, titik hitam lagi, sampai hatinya menjadi hitam. Saking banyak titik hitam, banyak titik hitam, jadi hitam hatinya. Kalau hatinya sudah hitam, oh, tidak bisa zikir. Baru mau baca Quran, ya Allah, setiap saat saya baca Quran malah ngantuk aja katanya. Nah, karena hatinya, mohon maaf, Allah buktikan bahwa Al-Quran itu bukan di akal, bukan di otak. Di Indonesia ada seseorang namanya Najah, hafal Quran 30 juz, hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Najah, badannya tidak normal, tidak bergerak, akalnya nggak normal, nggak sehat. Tapi hatinya sehat, hatinya normal, hafal 30 juz. Itulah buktinya. Anak kecil umur 5 tahun, akalnya belum sempurna, dia hafal 30 juz. Di Indonesia, janganlah di Arab, gak bisa bahasa Arab sama sekali. Saya bicara bahasa Arab sama dia, tidak faham dia, tapi bisa hafal 30 juz bahasa Arab. Yang tua pun saya ketemu di Indonesia, salah satu ibu mulai hafal Quran di usia 61, di usia 63 udah hafal 30 juz. 2 tahun udah hafal 30 juz. Masya Allah. Quran kuncinya adalah hati. Quran adalah zikrullah. Quran salah satu zikir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr." Kami yang turunkan zikir Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran zikrullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Quran, jangan Anda bertaat, wala tuti'
Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan hanya bertaat kepada orang yang Allah lalaikan hatinya, kalbunya, makanya dia tidak berzikir. Jadi orang yang tidak berzikir bukan lidahnya yang sibuk, tidak, hatinya yang sibuk dengan yang lain, urusan lain. Makanya kita minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, habis setiap salat, ya Allah, tolonglah saya agar saya berbanyak zikir kepada Engkau. Allahumma a'inni ala zikrika. Saya tidak mampu berzikir kecuali kalau Allah memberikan kemudahan bagi saya. Kalau Allah memberikan kemudahan, hebat manusia. Di Pulau Nias, ada seseorang namanya Abdul Rahim. Masya Allah, nikah sama orang Pulau Nias itu melahirkan 10 anak. Ada yang anaknya 10 di sini? Ya, apalagi 12 seperti kita ini. Timnas katanya. Masya Allah. 10 anak, 9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Orang Indonesia tinggal di Pulau Nias, rumahnya kecil, sederhana. Yang ke-10 kenapa tidak hafal? Karena baru lahir. Jangan kira apa-apa ya. Baru lahir masih kecil. Yang paling tua di antara anaknya hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. Salah satu anaknya namanya Hasan Basri. Dia itu mana? Coba bayangkan. Di Pulau Nias 5% orang Muslim. Anak itu tidak masuk pesantren, tidak belajar Quran dengan guru yang terkenal, tapi belajar Quran dengan ibunya sendiri. Ibu sendiri hamil melahirkan, hamil lagi melahirkan lagi, hamil lagi melahirkan. Bukan 1-2 anak, 10. Hamil melahirkan 10 anak, tidak ada istirahatnya. Dan luar biasa hebatnya ibu sampai menjadikan anaknya itu menghafal Quran. Itu kalau Allah memberikan kemudahan, tidak ada sedikit pun yang menjadi susah. Semuanya mudah, berkah, memang. Subhanallah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya seperti itu juga. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Orang tua saya orang awam. Orang tua saya belum hafal Quran 30 juz, tapi melahirkan 12 anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Orang tua saya itu berasal dari Yaman, cuma hijrah ke Madinah, dan kita semua 12 bersaudara lahir dan besar di Madinah. Jadi kita tak kenal Yaman. Kenapa almarhum Syekh Ali Jabir jauh-jauh tinggalkan Madinah datang ke Indonesia? Karena dulu niatnya cuma silaturahimi. Karena kakek buyut saya dari ibu saya itu berasal dari Lombok. Ya. Jadi saya keturunan Indonesia juga. Kalau nggak percaya cek darah saya merah putih. Cuman karena saya lahir di Madinah, makanya hidungnya agak mancung sedikit. Kalau ibu-ibu lahir di mana? Masya Allah. Alhamdulillah, orang awam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka melahirkan 12 anak hafal Quran. Hebatnya adalah ibu saya. Ibu saya itu setiap hari baca Quran. Padahal ibu saya sampai sekarang kalau baca Quran bata-bata, banyak salah. Jadi luar biasa saking cinta, tak pernah dia tinggalkan Al-Quran. Kita di mana-mana ibu pasti baca Quran. Kita lagi berjalanan jauh, ibu baca Quran. Kita lagi jalan-jalan, ibu baca Quran. Kita lagi di sana, baca Quran selalu. Setiap hari harus baca minimal surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Selain surah Al-Baqarah, ibu saya baca
surat-surat pendek dan dia berusaha hafal. Sudah hafal juz 30, juz 29, mau hafal juz 28, hilang juz 29. Ada suruh lagi. Jadi setiap hari berusaha, bukan tidak berusaha. Tapi alhamdulillah, ternyata Allah tidak mewajibkan kepada kita, kalau kita tidak mampu, Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk hafal 30 juz. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membaca. Kalau bisa hafal, alhamdulillah dapat pahala yang sangat besar. Kalau tidak bisa hafal, dapat pahala juga. Bahkan dimuliakan oleh Allah sebagai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran nanti di hari kiamat. Orang yang dekat, yang cinta, yang sahabat dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaatul Quran. Bahkan di hari kiamat Allah izinkan orang baca Quran. Kata Allah, bacalah Al-Quran sebagaimana anda membacakan di dunia. Baca aja. Makanya di akhirat juga baca. Makanya Allah naikkan derajatnya. Naik derajatmu kata Allah. Baca lagi, naik lagi derajatnya. Baca lagi, naik lagi derajatnya. Sampai dapat derajat tertinggi Jannatul Firdaus. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tingkatan surga sesuai dengan ayatul Quran. Karena setiap ayat yang kita baca, Allah izinkan kita naik derajatnya. Baca lagi, naik lagi derajatnya. Setiap ayat kita baca, naik terus. Luar biasa. Sampai kata Rasulullah, keluarga Allah, Allah punya keluarga. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Siapa keluarga Allah? Kata Rasulullah, keluarga Al-Quran. Keluarga Quran bukan hanya yang hafal. Makanya kalau kita baca sirah Rasulullah dan sahabat, rata-rata sahabat itu tidak hafal 30 juz. Sahabat yang hafal sedikit dibandingkan dengan yang tidak hafal. Yang tidak hafal lebih banyak daripada yang hafal. Karena sahabat tidak fokus untuk hafal, tapi fokus untuk beramal. Dia amal dengan isinya. Kata salah satu sahabat, saya tidak berani lanjut sampai saya beramal dengan yang saya hafal. Saya hafal satu ayat, saya fahami, saya mengerti betul, dan saya beramal dengan isinya. Baru besok saya lanjut ayat yang lain. Itu kan. Kalau zaman sekarang saya lihat banyak orang tujuan utama dia adalah hafal. Setelah dia hafal, ternyata hilang hafalannya. Ada banyak yang saya kenal, dia sudah hafal 30 juz, habis itu hilang hafalannya. Karena dia sudah dapat yang dia inginkan, dapat gelar penghafal Al-Quran, tapi habis itu tidak murajaah, tidak baca, tinggalkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Itu paling rugi itu manusia. Maka Rasulullah tidak menjadikan keutamaan itu hafal. Nah, kata Rasulullah, coba bayangkan, yang hafal surah Al-Kahfi, tidak. Yang hafal cuma 10 ayat. Coba lihat, hafal cuma beberapa ayat dari 10 ayat awal surah Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Masiihud Dajjal. Nah, coba. Cuma 10 ayat. Jadi tidak terlalu penting hafal 30 juz. Kalau hafal cuma beberapa ayat surah Al-Fatihah, itu yang wajib hafal. Jangan salat tak baca Al-Fatihah karena tidak hafal, tidak boleh itu. Harus hafal surah Al-Fatihah. Makanya kita, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan 12 anak. Orang tua tak hafal, tapi cinta Quran, dekat kepada Al-Quran, anaknya yang menjadi menghafal Al-Quran. Kakak saya nomor 2 perempuan, karena nomor 1 itu almarhum Syekh Ali Jabir. Nomor 2 perempuan, anaknya udah hafal Quran dan dia menjadi imam di kota Madinah. Jadi orang tua bukan hanya anak, bahkan cucu udah hafal Al-Quran. Cucu yang lain masih belajar sampai insyaAllah nanti hafal 30 juz. Karena orang tua saya alhamdulillah cucunya bilang Masya Allah dulu 33. Masya Allah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah berkah anak cucu salih-salihah. InsyaAllah ini emang orang yang dekat kepada Al-Quran, Allah berkahi hidupnya. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kelancaran, kemudahan, Allah memberikan rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Allah menjadikan mereka itu orang yang tercinta dan sayang. Alhamdulillah, di mana-mana disayangi oleh orang lain, dicintai, dimuliakan. Itu semua berkah Al-Quran. Saya pribadi masih muda.
Saya kelahiran berapa kira-kira? Karena saya isi acara di Solo, terus salah satu orang bertanya kepada jamaah, ada yang tahu umur Syekh berapa? Ada satu ibu angkat tangan, saya tahu umurnya. Berapa umurnya Syekh? Kata ibu, umur Syekh kayaknya 50 tahun. Allahu Akbar, saya bilang. Kalau 50 tahun, emang Syekh kelihatannya tua atau muda? Muda. Masya Allah. Tolong bagi-bagi hadiah ini kepada yang bilang. Ya, saya muda. Saya kelahiran 96. Alhamdulillah. Cuma Allah memberkahi, Allah memuliakan. Saya sedih ketemu orang yang lebih tua daripada saya, mencium tangan, menghormati, memuliakan. Bukan karena saya, tapi karena Al-Quran. Almarhum Syekh Ali Jabir saat ketemu dengan Najah, almarhum cium kakinya Najah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwam. Allah memuliakan manusia dengan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga menghina manusia dengan Al-Quran. Artinya orang dekat kepada Al-Quran mulia, jauh dari Al-Quran hilang kemuliaan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya walaupun kita masih muda, dimuliakan oleh Allah itu karena Al-Quran. Kalau saya jauh dari Al-Quran, saya yakin pasti saya terhina, tidak ada kemuliaan. Dan saya lihat juga teman saya dekat kepada Al-Quran, terus lama-lama jauh dari Al-Quran, saya lihat keadaannya sekarang gimana. Terhina betul. Curhat, nangis, sedih. Saya bilang karena tinggalkan Al-Quran, tinggalkan kemuliaan, tinggalkan keberkahan. Bagaimana mau lagi mulia? Bagaimana mau lagi berkah? Harus kembali kepada Al-Quran. Makanya kita menjaga wasiat Nabi. Ya Allah, tolonglah saya agar saya berbanyak zikir kepada Engkau. Yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bersyukur nikmat-Mu. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah dalam keadaan sihat maupun sakit, dalam keadaan nikmat maupun susah, dalam keadaan bahagia maupun sedih. Itulah harus selalu alhamdulillah. Bukan saat kaya aja alhamdulillah, kalau miskin alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Karena Allah mencintai hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa ala husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar aku beribadah yang terbaik. Karena banyak manusia ibadahnya sembarangan, ibadahnya biasa aja, bahkan ibadahnya banyak kekurangan. Jadi mungkin orang yang salat banyak, tapi bukan semua orang salatnya diterima. Kata Rasulullah, ada orang salat 60 tahun, Allah tidak menerima satu pun dari salatnya, karena sembarangan salat. Ada orang puasa, tapi tidak diterima puasanya, karena sembarangan. Makanya kita minta yang terbaik. Salat, ya Allah, jadikan salat saya yang terbaik. Puasa, ya Allah, jadikanlah puasa saya yang terbaik. Sedekah, ya Allah, jadikan sedekah saya yang terbaik. Jihad, ya Allah, jadikan jihad perjuangan saya yang terbaik. Selalu minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran dan mendapatkan syafa'atul Quran, dan insyaAllah kita mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa keberkahan bagi kita, dan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi insyaAllah berkali-kali Allah mempertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan nanti di akhirat Allah mempertemukan kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang salah dari diri saya sendiri dan dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh kita. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti acara kita ini ditutup doa keberkahan dari Syekh kita, yang mana video ini adalah karya kita. Ini adalah uang jamaah yang kita tukarkan ke bahan bangunan untuk kita bangun rumah tahfizul Quran untuk kaum duafa yang nanti kita tidak pungut biaya, gratis 100%, karena kita langsung dibina oleh keluarga almarhum Syekh Ali Jaber. Oleh karenanya ya bunda, nanti kita juga akan ada ajakan investasi akhirat bagi bunda yang memiliki kelebihan harta, bagi bunda yang ingin membantu perjuangan kita ini. Nanti insya Allah bisa sama-sama kita saksikan bersama dengan Syekh kita. Orang yang selalu membantu ayat itu adalah orang yang sama. Dan mengajak jamaah untuk ikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling manfaat, yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Dan ini alhamdulillah bersama Yayasan Al-Anhar yang berada di Kecamatan Bukit Kabur, Kota Dumai. Hari ini kita menyaksikan Al-Anhar tujuan mereka adalah provinsi untuk tahfiz untuk ayat Al-Quran. Mari kita bersama-sama yayasan ini, Yayasan Al-Anhar, menghafizkan Al-Quran demi pendidikan Islam. Dan mudah-mudahan anak-anak yang akan hafal Al-Quran di yayasan ini bisa menjadi sebagai anak kita, doa untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bantuan kita kepada mereka dan mencatat kita sebagai orang salihin yang dermawan yang membutuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa hafal Al-Quran, dan mereka betul-betul ahli Al-Quran, akan dicatat sebagai ahli Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga anak kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, ayah, kakek, bapak, abang, adik akan ditanya bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita. Apabila rumah sudah ada rumah Quran, Al-Quran orang hafal, orang membaca, orang qari, Al-Quran orang menghafalkan. Dikatakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila progres terakhir pembangunan kita yang bunda ini sedang pemasangan seng. Bila pergerakan kita selama 7 bulan ini ya bunda, keliling-keliling menuju pintu hati jemaah. Alhamdulillah, ini sekarang tukang sedang bekerja untuk pemasangan seng untuk rumah tahfiz kita ini ya bunda. Waktu kita, bagaimana kita dapat memberikan kontribusi untuk agama ini. Oleh karenanya dari depan ini saya ingin mengajak ayah bunda yang hatinya tersentuh, yang pemikirannya sama dengan kita, yaitu sama-sama kita berjuang mewujudkan cita-cita almarhum, yaitu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran ayah bunda. Oleh karena saya ingin mengajak ayah bunda berniat saja, tidak perlu kita tunaikan ayah bunda, cukup kita berniat saja. Nanti akan kami berikan hadiah untuk 3 orang pertama saja bunda, yang mana hadiah ini adalah buku dari Syekh almarhum Ali Jaber. Dan buku ini sangat terbatas saya bunda. Andaikan di Riau buku ini ada, tentu kita sudah memiliki stok buku yang banyak. Tapi kita hanya memiliki 3 buku. Untuk 3 orang pertama nanti kita akan berikan buku dan diberikan sertifikat. Dan untuk ke-4 orang nanti kita akan berikan hadiah Al-Quran.
Kita bukan jual beli ayah bunda. Karena ulama Syafi'iyah sepakat bahwa haram hukumnya jual beli di masjid. Tapi ini adalah hadiah yang diberikan oleh syekh kita kepada kita sebagai penghormatan dan memuliakan kita yang telah terpanggil hatinya untuk sama-sama bergotong royong membangun rumah tahfizul Al-Quran, yang rumah tahfizul Al-Quran bukan di kota lain tapi berada di balad kita, berada di desa kita sendiri ayah bunda. Maka bismillahirrahmanirrahim, intan surullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kita. Kapan saatnya datang pertolongan Allah ayah bunda? Ketika kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda, nanti dengan ucapan bismillah, tak mesti kita tunaikan yang bunda, cukup kita niatkan saja dulu. Para ulama memiliki kaidah at-tasniyatu khairun minal amal. Niat itu lebih baik daripada amal. Ketika kita beramal tanpa ada niat, maka amal kita sia-sia. Karena setiap amal tergantung kepada niat ya bunda. Sementara setiap niat tak tergantung kepada amal. Cukup kita berniat, walaupun belum kita amalkan, walaupun belum kita tunaikan, di saat kita nanti dilapangkan Allah, boleh kita tunaikan ya bunda. Boleh diangsur, boleh dicicil, dan tidak ada paksaan di antara kita ya bunda. Mohon maaf Ustaz, ketika kami nanti berniat, ternyata kita tak tahu ajal bunda. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat kami tadi itu hutang piutang Ustaz? Tidak. Kita tak mengajarkan hutang piutang kepada ayah bunda, tapi kita hanya ingin memotivasi, mengajak untuk bersedekah, sama-sama bergotong royong untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran. Tak ada hutang piutang di antara kita bunda, tapi kita hanya mengajak ayah bunda. Ketika ada rezeki, boleh disalurkan, ditunaikan ayah bunda untuk membantu program kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 3 orang pertama, ayah bunda yang ridho dan ikhlas menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan rumah tahfiz di angka 5 juta rupiah. Silakan angkat tangannya ya bunda. Masya Allah, ibunda kita takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, ibunda kita takbir, Allahu Akbar. Sudah cukup 3 orang? Satu lagi, ada 1 orang lagi bunda, orang yang ketiga. Allahu Akbar. Semoga ibunda kita ini Allah lapangkan rezekinya, Allah jaga keluarganya, semoga diberikan selalu kesehatan dan diturunkan Allah rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ambil dokumentasi dulu bunda untuk yang 3 orang pertama kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh memaksakan diri ya bunda. Sesuai dengan hanya di jalan Allah di angka 3 juta rupiah. Silakan angkat tangan yang bunda. Di angka 3 juta ya bunda. Baik, kita niatkan supaya penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bunda? Di angka 3 juta rupiah. Ada lagi yang bunda? Di angka 3 juta rupiah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Masya Allah, ini kita takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga ayahanda kita ini diberikan kesehatan selalu. Semoga ayahanda kita ini menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi kira-kira ada di angka 3 juta rupiah. Masya Allah, adinda kita berniat, tak apa-apa, berniat boleh. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada kira-kira lagi anda, ibunda kita di angka 3 juta rupiah. Baik ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka tak ada batasan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita turunkan angkanya ya bunda dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang ridho dan ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah di angka 2 juta rupiah. Silakan angkat tangannya bunda. Ada kira-kira ya bunda di angka 2 juta rupiah. Masya Allah, bunda kita takbir, Allahu Akbar.
Semoga bunda kita ini disehatkan selalu, Allah lapangkan. Masya Allah, takbir ayahanda kita. Semoga ayahanda kita sehat selalu, amin ya Allah. Semoga ayahanda kita ini adalah orang-orang penghuni surga. Mohon kepada tim agar kiranya. Baik, ada kira-kira lagi anda di angka 2 juta rupiah? Boleh kita, Masya Allah, ayahanda kita takbir. Boleh berkelompok bunda. Boleh, kami mau berkelompok 5 orang Ustaz, boleh. Kami mau 10 orang. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalau melakukan maksiat, kita baru malu ayah bunda. Tapi beramal soleh, jangan pernah malu. Kalau ada orang beramal, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin berat di antara kita yang bunda di angka 2 juta rupiah. Maka tak ada batasan untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita turunkan angkanya yang bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang ridho dan ikhlas menggunakan harta jalan Allah untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran dan program siar dakwah di angka 1 juta rupiah. Silakan angkat tangannya bunda. Masya Allah, bunda kita takbir, Allahu Akbar. 4 orang mohon kiranya agar kita bunda 1 juta. Masya Allah, bunda kita takbir. Masya Allah. Ada kira-kira yang bunda, silakan maju ke depan ya bunda. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada di antara kita yang orang tuanya sudah mendahului kita. Cara berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah bunda kita takbir, Allah Akbar. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, kata Rasulullah, yang pertama doakan mereka, yang kedua menjaga nama, Masya Allah, yang kedua menjaga nama baik kedua orang tua kita, yang ketiga kata Rasulullah, cara berbakti kedua orang tua yang sudah meninggal adalah bersedekahlah atas nama kedua orang tua kita. Mari ayah bunda kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kita wakafkan sebagian harta kita, kita sedekahkan sebagian penghasilan kita, kita niatkan untuk kedua orang tua kita ya bunda. Percayalah ya bunda, sedekah yang kita sedekahkan untuk kedua orang tua kita itu melapangkan rezeki mereka, itu melapangkan kubur mereka, itu menerangi kubur mereka, dan kemudian tunggu sebentar ya bunda ya, untuk Al-Qurannya sedang diambil oleh kita. Baik, ada kira-kira yang bunda lagi? Nah, nanti catatkan aja namanya dulu, Al-Qurannya nanti kita maju ke depan bunda untuk dokumentasi. Nanti kita akan berikan laporan. Di angka 1 juta rupiah. Silakan maju ke depan. Lihatkan saja dulu bunda. Baik, jika ada yang masih berniat yang ke sejuta, silahkan ayah bunda. Baik, ini yang terakhir ayah bunda. Ayah bunda yang ridho dan ikhlas menginfakkan hartanya dalam Allah di angka 500 dapat mengambil Al-Quran. Masih ada Al-Quran, tolong Bang Gali. Al-Qurannya lagi diambil. Karena kita minta nanti doa keberkahan Syekh. Kenapa ya bunda doa orang musafir itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu hadis Rasulullah, 3 doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara yang 3 itu adalah doanya orang yang musafir. Syekh kita. Satu, dua, tiga. Oke.